Lintang Kemukus di Langit Nusantara bagian 1. Saya masih duduk di kelas 1 atau kelas 2 sekolahan dasar ketika komet Halley kembali mendekati matahari tahun 1986 lalu. Peristiwa hadirnya komet Halley tentunya membuat masyarakat cukup heboh, dan muncullah artikel-artikel dan berita-berita mengenai komet di berbagai media massa. Kakak-kakak kelas saya di sekolah bahkan menerbitkan majalah dinding yang memuat informasi tentang komet dengan gambar-gambar yang sangat menarik. Sebagai anak SD yang masih belum banyak memahami sains dan belum bisa berpikir kritis, saya menyerap setiap informasi tanpa filter, terutama informasi yang bombastis. Salah satu informasi bombastis yang saya terima saat itu adalah bahwa terlihatnya komet di langit adalah suatu pertanda akan terjadinya hal-hal yang buruk, misalnya wabah penyakit, kematian, dan bencana. Sebagai anak kecil tentunya saya ketakutan. Saya bahkan takut keluar rumah ketika malam hari. Untunglah orang tua saya memiliki banyak cara dan literatur untuk menjelaskan hal ini kepada saya. Tentunya dengan bahasa yang dapat dipahami oleh seorang anak kelas 1 SD dan dengan gambar-gambar yang mendukung. Rasa takut masa kecil ini memang sudah hilang begitu saya mengetahui apa komet yang sebenarnya. Namun rasa penasaran saya tetap ada. Apa yang membuat masyarakat atau teman-teman saya ketika itu mengatakan bahwa kemunculan komet adalah pertanda buruk? Maka mulailah saya mencari tahu asal-usul ceritanya. Dalam bahasa Jawa, komet dikenal dengan nama Lintang Kemukus, yang berarti bintang berekor. Tulisan ini akan membahas legenda komet yang berkaitan dengan sejarah Indonesia, yaitu sejarah Kerajaan Majapahit. Kita semua tentunya pernah mendengar tentang Kerajaan Majapahit dari pelajaran sejarah kuno Indonesia. Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1527 adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Wilayah Kerajaan Majapahit sangat luas, yang bila dilihat dari kacamata geografi modern meliputi Indonesia secara keseluruhan, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Timor Leste, dan Filipina. Majapahit mencapai masa kejayaan di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan patihnya yang terkenal, yaitu Gajah Mada. Dalam kehidupan bernegara di Majapahit, kerajaan tersebut terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan atas yang terdiri dari anggota kerajaan, keluarga bangsawan, dan orang-orang kaya, serta golongan bawah yang terdiri dari rakyat jelata. Perbedaan dan perselisihan di antara kedua golongan ini begitu besar, sehingga mengancam persatuan dan kesatuan Majapahit ketika itu. Mari kita simak kisahnya. Raden Wijaya yang diceritakan ke utara tersebut diberitahu bahwa Batara Siwa Buddha wafat karena tentara Daha turun dari selatan. Patih tua juga telah gugur, semua mengikuti jejak Batara. Segera Raden Wijaya kembali beserta hamba-hambanya berlari-lari ke Tumapel, melakukan pembalasan tidak berhasil, bahkan terbalik dikejar, diburu oleh Kepu Mundarang. Raden Wijaya naik ke atas, mengungsi di Sawah Miring.
maksud Kepu Mundarang akan menusuknya dengan tombak. Raden Wijaya menyepak tanah bekas di Tenggala. Dada Kepu Mundarang sampai mulanya penuh lumpur. Ia mundur sambil berkata, "Aduh, memang sungguh dewalah tuanku ini." Sekarang Raden Wijaya membagi-bagi cawat kain ikat berwarna merah, diberikan kepada hamba-hambanya. Masing-masing orang mendapat sehelai. Ia bertekad untuk mengamuk. Yang mendapat bagian ialah Sora, Ranggalawe, Pedang, Dangdi, dan Gajah Sora. Segera menyerang banyak orang Daha yang mati. Kata Sora, "Sekarang ini Tuan hendaknya lah menyerang. Sekarang baik kesempatan dan saatnya." Raden Wijaya lekas-lekas menyerang. Semakin banyak orang Daha yang mati, mereka lalu mundur diliputi malam, akhirnya berkubu. Pada waktu sunyi orang telah tidur, dikejar dan diamuk lagi oleh Raden Wijaya. Sekarang orang-orang Daha bubar, banyak yang tertusuk oleh tombak temannya sendiri. Repotlah orang-orang Daha itu larinya. Batara Siwa Buddha mempunyai 2 orang anak perempuan. Mereka ini akan dikawinkan dengan Raden Wijaya. Demikianlah maksud Batara Siwa Buddha itu. Kedua-duanya ditawan oleh orang Daha. Putri yang masih muda berpisah dengan putri yang tua, tidak menjadi satu arah larinya, berhubung dengan kerepotan orang Daha, disebabkan Raden Wijaya mengamuk itu. Pada waktu malam tampak api unggun orang Daha bernyala, dan oleh Raden Wijaya yang segera dikenal bahwa itu adalah putri yang tua, lekas-lekaslah diambil oleh Raden Wijaya, lalu berkata, "Nah Sora, marilah mendesak mengamuk lagi agar dapat bertemu dengan putri muda." Sora berkata, "Janganlah Tuan, bukankah adik Tuan yang tua sudah Tuan temukan? Berapakah jumlah hamba Tuanku sekarang ini?" Jawab Raden Wijaya, "Justru karena itu." Maka Sora berkata lagi, "Lebih baik Tuanku mundur saja, karena kalau memaksa mengamuk seandainya berhasil itu baik. Kalau adik Tuanku yang muda dapat ditemukan, kalau tidak dapat ditemukan, kita akan seperti aneh-aneh menyentuh pelita." Sekarang mereka mundur, putri bangsawan didukung. Semalam-malaman mereka berjalan ke utara. Keesokan harinya dikejar oleh orang Daha, terkejar di sebelah selatan Talaga Pager. Orang-orangnya ganti berganti tinggal di belakang untuk berperang, menghentikan orang Daha. Gajah Pakon kena tombak tembus pahanya, tetapi masih dapat berjalan. Kata Raden Wijaya, "Gajah Pakon, masih dapatkah kamu berjalan? Kalau tidak dapat, mari kita bersama-sama mengamuk. Masih dapatlah hamba Tuanku. Hanya saja hendaknya perlahan-lahan." Orang-orang Daha tidak begitu giat mengejarnya. Kemudian mereka kembali ke Talaga Pager. Raden Wijaya masuk pelukar, keluar pelukar seperti ayam hutan, dan hamba-hambanya yang mengiring semua ganti berganti mendukung putri bangsawan. Akhirnya hamba-hambanya bermusyawarah, membicarakan tentang keadaan Raden Wijaya. Setelah putus pembicaraannya, semua bersama-sama berkata, "Tuanku sembah hamba-hamba Tuanku semua ini. Bagaimana akhir Tuanku yang masuk pelukar dan keluar pelukar seperti ayam hutan itu? Pendapat hamba semua, lebih baik Tuanku pergi ke Madura Timur."
Hendaknyalah tuanku mengungsi kepada Wiraraja dengan pengharapan agar ia dapat dimintai bantuan. Mustahil ia tidak menaruh belas kasihan. Bukankah ia dapat menjadi besar itu karena ayah tuanku almarhum yang menjadi lantarannya? Kata Raden, itu baik kalau ia menaruh belas kasihan, kalau tidak, saya akan sangat malu. Jawab Sora, Ranggalawe, dan Nambi serentak dengan suara bersama. Bagaimana dapat Wiraraja melengos terhadap tuanku? Itulah sebabnya Raden Wijaya menurut kata-kata hambanya. Mereka keluar dari dalam hutan, datang di Pandakan, menuju ke orang tertua di Pandakan bernama Macan Kuping. Raden Wijaya minta diberi kelapa muda. Setelah diberi diminum airnya, ketika dibelah ternyata berisi nasi putih. Heranlah yang melihat itu. Kata orang, ajaib benar, memang belum pernah ada kelapa muda berisi nasi. Gajah Bakon tak dapat berjalan lagi, kata Raden Wijaya. Orang tua di Pandakan, saya menitipkan satu orang, Gajah Bakon ini tidak dapat berjalan. Hendaknyalah ia tinggal di tempatmu. Kata orang Pandakan, aduh tuanku, itu akan tidak baik kalau sampai terjadi Gajah Bakon didapati di sini. Mustahil akan ada hamba yang menyetujui di Pandakan. Kehendak hamba biarlah ia berada dalam pondok di hutan saja. Di ladang tempat orang menyabit ilalang, di tengah-tengahnya setelah dibersihkan, dibuatkan sebuah dangau, sunyi, tak ada orang, tak ada seorang hamba yang mengetahui. Hamba di Pandakan nanti yang akan memberi makan tiap-tiap hari. Gajah Bakon lalu ditinggalkan Raden Wijaya. Selanjutnya menuju ke datar pada waktu malam hari. Sesampainya di datar lalu naik perahu. Tentara Daha lalu kembali pulang. Putri yang masih muda masih terus ditawan, dibawa ke Daha, dipersembahkan kepada Raja Jayakatong. Ia senang diberitahu tentang Batara Siwa Buddha wafat. Raden Wijaya menyeberang ke utara, turun di daerah perbatasan Sungenep, bermalam di tengah-tengah sawah yang baru saja habis disikat, pematangnya tipis. Sora lalu berbaring meniarap, Raden Wijaya dan putri bangsawan itu duduk di atasnya. Pagi harinya melanjutkan perjalanannya ke Sungenep. Beristirahat di dalam sebuah balai panjang, hamba-hamba disuruh melihat-lihat kalau Wiraraja sedang duduk di hadap hamba-hambanya. Kembalilah mereka yang disuruh itu, memang Wiraraja sedang dihadap. Berangkatlah Raden Wijaya menuju ke tempat Wiraraja dihadap. Terperanjatlah Wiraraja melihat Raden itu. Wiraraja turun, lalu masuk ke dalam rumah. Bubarlah yang menghadap. Terhenti hati Raden Wijaya, berkata kepada Sora dan Ranggalawe, "Nah, apakah kataku? Saya sangat malu. Lebih baik aku mati pada waktu aku mengamuk dahulu itu." Maka ia kembali ke balai panjang, kemudian Wiraraja datang menghadap. Berbondong-bondong dengan seisi rumah, terutama istrinya, bersama-sama membawa sirih dan pinang. Kata Ranggalawe, "Nah tuanku, bukankah itu Wiraraja yang datang menghadap kemari?" Maka senanglah hati Raden Wijaya. Istri Adipati mempersembahkan sirih kepada Raden Wijaya. Wiraraja itu meminta agar Raden Wijaya masuk di perumahan Adipati.
Sang putri bangsawan naik kereta, istri Wiraraja semua berjalan kaki mengiring putri bangsawan itu, dan Wiraraja mengiring Raden Wijaya setelah datang di rumah tempat Wiraraja tidur. Raden Wijaya dihadap di dalam balai nomor 2 sebelah luar. Ia menceritakan riwayat bagaimana sang Batara yang gugur di tengah-tengah minum minuman keras itu meninggal dunia. Juga menceritakan bagaimana ia mengamuk orang daha. Berkatalah Wiraraja, "Sekarang ini apakah yang menjadi kehendak Tuan?" Raden Wijaya menjawab, "Saya minta persekutuanmu jika sekiranya ada belas kasihanmu." Sembah Wiraraja, "Janganlah tuanku khawatir, hanya saja hendaknya tuan bertindak perlahan-lahan." Selanjutnya Wiraraja mempersembahkan kain, sabuk, dan kain bawah. Semuanya dibawa oleh istri-istrinya, terutama istri pertamanya. Kata Raden, "Bapa Wiraraja, sangat besar hutangku kepadamu. Jika tercapailah tujuanku, akan kubagi menjadi 2 tanah Jawa nanti. Hendaknyalah kamu menikmati seperduanya, saya seperdua." Kata Wiraraja, "Bagaimana saja tuanku, asal tuanku dapat menjadi raja saja." Demikianlah janji Raden Wijaya kepada Wiraraja. Luar biasa pelayanan Wiraraja terhadap Raden Wijaya. Tiap-tiap hari mempersembahkan makanan. Tak usah dikatakan tentang ia mempersembahkan minuman keras. Lamalah Raden Wijaya bertempat tinggal di Sumenep. Di situ Arya Wiraraja berkata, "Tuanku, hamba mengambil muslihat. Hendaknya tuanku pergi menghamba kepada Raja Jayakatong. Hendaknyalah tuan seakan-akan minta maaf dengan kata-kata yang mengandung arti tunduk. Kalau sekiranya Raja Jayakatong tak berkeberatan tuan menghamba itu, hendaknyalah tuan lekas-lekas pindah bertempat tinggal di Daha. Kalau rupanya sudah dipercaya, hendaknyalah tuan memohon hutan orang Terik kepada Raja Jayakatong. Hendaknyalah tuan membuat desa di situ. Hamba-hamba Maduralah yang akan menebang hutan untuk dijadikan desa. Tempat hamba-hamba Madura yang menghadap tuanku dekat. Adapun maksud tuanku menghamba itu agar supaya tuan dapat melihat-lihat orang-orang Raja Jayakatong, siapa yang setia, yang berani, yang penakut, yang pandai. Terutama juga hendaknyalah tuan ketahui sifat-sifat Kepu Mundarang. Sesudah itu semua dapat diukur. Hendaknyalah tuanku memohon diri pindah ke hutan orang Terik yang sudah dirubah menjadi desa oleh hamba-hamba Madura itu. Masih ada perlunya lagi. Ialah jika ada hamba-hamba tuanku yang berasal dari Tumapel ingin kembali menghamba lagi kepada tuan, hendaknyalah tuan terima, meskipun hamba-hamba dari Daha juga. Jika mereka ingin mencari perlindungan kepada tuan, hendaknyalah tuan lindungi. Jika semua itu sudah, maka tentara Daha tentu terkuasai oleh tuanku. Sekarang hamba akan berkirim surat kepada Raja Jayakatong. Berangkatlah orang yang disuruh mengantarkan surat menyeberang ke selatan, menghadap Raja Jayakatong, mempersembahkan surat itu. Adapun bunyi surat, tuanku Patik Baginda memberitahu bahwa cucu Paduka Baginda mohon ampun, ingin takluk kepada Paduka Baginda. Hendaknyalah Paduka Baginda maklum. Terserah apakah itu diperkenankan atau tidak diperkenankan oleh Paduka Tuan. Kata Raja Jayakatong,
Mengapa kami tidak senang kalau Buyung Arsawijaya akan menghamba kepada kami? Selanjutnya disuruh kembalilah utusan itu untuk menyampaikan kata-katanya. Setelah utusan datang lalu menyampaikan perintah, surat telah dibaca di muka Raden Wijaya dan di muka Wiraraja. Wiraraja senang. Segera Raden Wijaya kembali ke Pulau Jawa diiringi oleh hamba-hambanya, dihantarkan oleh orang-orang Madura, dan Wiraraja juga menghantarkan kembali di Terung. Setelah datang di Daha, ia dengan tentram dapat menghadap Raja Jayakatong, sangat dicintai. Ketika ia datang di Daha, kebetulan tepat pada hari raya Galungan, hamba-hambanya disuruh oleh raja untuk mengambil bagian di dalam pertandingan. Menteri-menteri Daha sangat heran, karena orang-orang itu baik semua, terutama Sora, Ranggalawe, Nambi, Pedang, dan Dangdi. Mereka bersama-sama lari ke tempat pertandingan di Manguntur negara Daha. Bergantilah menteri-menteri Daha lari, di antaranya yang merupakan prajurit utama ialah Panglet, Mahisarubuh, dan Patih Kebumundarang. Mereka ketika-tikanya kalah cepat larinya dengan Ranggalawe dan Sora. Lama-kelamaan Raja Jayakatong mengadakan pertandingan tusuk-menusuk. Putraku Arsawijaya, hendaknyalah kamu ikut bermain tusuk-menusuk. Kami ingin melihat menteri-menteri kamilah yang akan menjadi lawanmu, jawab Raden Wijaya. Baiklah tuanku. Bertandinglah mereka tusuk-menusuk itu. Riuh rendah suara bunyi-bunyian. Orang yang melihat penuh tak ada selatnya. Orang-orang Raja Jayakatong seringkali terpaksa lari. Kata Raja Jayakatong, pintalah Buyung Arsawijaya jangan ikut serta. Siapakah yang berani melawan tuannya? Raden Wijaya berhenti. Kini sepadanlah pertandingan tusuk-menusuk itu kejar-mengejar. Kemudian Sora menuju ke arah Kebumundarang, Ranggalawe menuju Panglet, dan Nambi menuju ke Mahisarubuh. Akhirnya terpaksa lari menteri-menteri Daha itu menghadapi orang-orang Raden Wijaya. Tak ada yang mengadakan pembalasan, lalu bubar. Sekarang Raden Wijaya telah melihat bahwa menteri-menteri Daha dikalahkan oleh orang-orangnya. Lalu ia berkirim surat kepada Wiraraja. Selanjutnya Wiraraja menyampaikan pesan agar Raden Wijaya memohon hutan orang Teri. Raja Jayakatong memperkenankan. Inilah asal-usul orang mendirikan desa di hutan orang Teri. Ketika desa sedang dibuat oleh orang-orang Madura, ada orang yang lapar karena kurang bekalnya pada waktu ia menebang hutan. Ia makan buah maja, merasa pahit. Semua dibuanglah buah maja yang diambilnya itu. Terkenal ada buah Majapahit rasanya. Tempat itu lalu diberi nama Majapahit. Raden Wijaya telah dapat memperhitungkan keadaan Daha. Majapahit telah berupadesa. Orang-orang Wiraraja yang mengadakan hubungan dengan Daha beristirahat di Majapahit. Wiraraja berkirim pesan kepada Raden Wijaya bagaimana caranya memohon diri kepada Raja Jayakatong. Sekarang Raden Wijaya meminta izin pindah ke Majapahit. Raja Jayakatong memperkenankannya, lengah karena rasa sayang dan karena kepandaian Raden Wijaya menghamba itu, seperti sungguh-sungguh. Setelah Raden Wijaya pindah ke Majapahit,
lalu memberitahu kepada Wiraraja bahwa menteri-menteri Daha telah dapat dikuasai olehnya dan oleh hamba-hambanya semua. Raden Wijaya mengajak Wiraraja menyerang Daha. Wiraraja menahan, berkata kepada utusannya, "Jangan tergesa-gesa, masih ada muslihat saya lagi. Hendaknya lah kamu, wahai utusan, bersembah kepada tuanmu. Saya ini berteman dengan Raja Tatar, itu akan kutawari putri bangsawan. Hendaknya lah kamu utusan pulang ke Majapahit sekarang. Sepertimu saya akan berkirim surat ke Tatar, ada perahuku, itu akan saya suruh ikut serta ke Tatar, agar supaya menyampaikan ajakan menyerang Daha. Jika Raja Daha telah kalah, maka seluruh pulau Jawa tak ada yang menyamai. Itu nanti dapat dimiliki oleh Raja Tatar. Demikian itu penipuanku terhadap Raja Tatar. Hendaknya lah kamu memberitahu kepada sang pangeran bahwasanya ini agar supaya raja itu mau ikut serta mengalahkan Daha." Utusan pulang kembali ke Majapahit. Raden Wijaya senang diberitahu semua pesan Wiraraja itu. Sesudah utusan kembali, Wiraraja lalu berkirim utusan ke Tatar. Wiraraja pindah ke Majapahit, seisi rumah dan membawa tentara dari Madura. Ialah semua orang Madura yang baik dibawa beserta senjatanya. Setelah utusan datang dari Tatar lalu menyerang Daha, tentara Tatar keluar dari sebelah utara, tentara Madura dan Majapahit keluar dari timur. Raja Katong bingung, tak tahu mana yang harus dijaga. Kemudian diserang dengan hebat dari utara oleh tentara Tatar. Kebu Mundarang, Panglet, dan Mahisa Rubuh menjaga tentara dari timur. Panglet mati oleh Sora, Kebu Rubuh mati oleh Nambi. Kebu Mundarang bertemu dengan Ranggalawe. Terpaksa larilah Kebu Mundarang, dapat dikejar di lembah Trinipati. Akhirnya mati oleh Ranggalawe. Kebu Mundarang berpesan kepada Ranggalawe, "Wahai Ranggalawe, saya mempunyai seorang anak perempuan. Hendaknya lah itu diambil oleh Ki Sora sebagai anugerah atas keberaniannya." Raja Jayakatong yang bertempur ke utara bersenjatakan perisai, diserang bersama-sama oleh orang-orang Tatar. Akhirnya tertangkap dan dipenjara oleh orang Tatar. Raden Wijaya lekas-lekas masuk ke dalam istana Daha untuk melarikan putri bangsawan yang muda, lalu dibawa ke Majapahit. Sedatangnya di Majapahit, orang-orang Tatar datang untuk meminta putri-putri bangsawan, karena Wiraraja telah menyangkupkan itu. Jika Daha telah kalah, akan memberikan 2 orang putri bangsawan yang berasal dari Tumapel, kedua-duanya semua. Maka bingunglah para menteri semua, mencari-cari kesanggupan lain. Sora berkata, "Nah, saya saja yang akan mengamuk bila mana orang-orang Tatar datang kemari." Arya Wiraraja menjawab, "Sesungguhnya wahai Buyung Sora, masih ada muslihatku lagi, maka dicari-carilah kesanggupan-kesanggupan. Itulah yang dimusyawarahkan oleh menteri-menteri." Sora menyatakan kesanggupannya, "Tak seberapa kalau saya mengamuk orang-orang Tatar." Pada waktu sore hari, waktu matahari sudah condong ke barat, orang-orang Tatar datang meminta putri-putri bangsawan. Wiraraja menjawab, "Wahai orang-orang Tatar semua, janganlah kalian tergesa-gesa. Putri-putri raja itu sedang sedih.
karena telah cemas melihat tentara-tentara pada waktu tumapel kala, lebih-lebih ketika daha kala, sangat takut melihat segala yang serba tajam. Besok pagi saja mereka akan diserahkan kepada kamu, ditempatkan ke dalam kotak, diusung, dihias dengan kain-kain, dihantarkan ke perahumu. Sebabnya mereka ditempatkan di dalam peti itu, karena mereka segan melihat barang-barang yang tajam. Dan yang menerimanya putri-putri bangsawan itu, hendaknyalah jangan orang Tatar yang jelek, tetapi orang-orang yang bagus. Jangan membawa teman, karena janji putri-putri bangsawan itu kalau sampai terjadi melihat yang serba tajam. Meskipun sudah tiba di atas perahu, mereka akan terjun ke dalam air. Bukankah akan sia-sia saja bahwasanya kalian telah mempertaruhkan jiwa itu, jika putri-putri bangsawan ini sampai terjadi terjun ke dalam air? Percayalah orang-orang Tatar ditipu itu, kata seorang Tatar. Sangat betul perkataan Tuan. Sesudah datang saat perjanjian menyerahkan putri-putri bangsawan itu, orang-orang Tatar datang berbondong-bondong meminta putri-putri bangsawan. Semua tak ada yang membawa senjata tajam. Setelah mereka masuk ke dalam pintu Bayangkara, orang-orang Tatar itu ditutupi pintu, dikunci dari luar dan dari dalam. Sora telah menyisipkan keris pada bahannya. Sekonyong-konyong orang-orang Tatar diamuk oleh Sora, habis mati semua. Ranggalawe mengamuk kepada mereka yang berada di luar balai tempat orang menghadap. Dikejar sampai ke tempat kemana saja mereka lari. Ke Muara Canggu diikuti dan dibunuh. Kira-kira 10 hari kemudian, mereka yang pergi berperang datang dari Melayu, mendapat 2 orang putri, yang seorang dikawin oleh Raden Wijaya, ialah yang bernama Raden Darapeta. Adapun yang tua bernama Darajingga, kawin dengan seorang dewa, melahirkan seorang anak laki-laki menjadi raja di Melayu, bernama Tuhan Janaka. Nama nobatannya Sri Warma Dewa alias Raja Mantrolot. Peristiwa Melayu dan Tumapel itu bersamaan waktunya pada tahun Saka, Pendeta 9 Bersamadi atau 1197. Raja Katong naik di atas tahta kerajaan di Daha pada tahun Saka, Ular Mukadara Tunggal atau 1198. Setelah Raka Katong datang di Junggaluh, ia mengarang kidung Wukir Polaman. Selesai mengarang kidung, ia wafat. Bersambung.